Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada bulan yang suci ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang lain. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Meninggalkan salat termasuk dosa besar yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Dengan bahasa yang lebih keras, orang yang meninggalkan salat maka keimanannya perlu disangsikan. Sebab ketika seseorang telah mengikrarkan diri sebagai muslim dengan mengucapkan syahadatain, maka ia harus mengaplikasikan syahadatnya tersebut untuk mengabdi dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan syahadatain namun ingkar dan tidak mau melaksanakan salat berarti keimanannya hanya kebohongan belaka. Sudah dimaklumi bahwa salat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mukallaf. Kewajiban salat tidak boleh ditinggalkan jika waktunya telah tiba, di mana saja dan dalam kondisi bagaimanapun juga. Ketentuan ini berlaku umum, kecuali pada beberapa kondisi atau keadaan yang mengakibatkan seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan salat, seperti wanita yang sedang haid, nifas, atau sedang hilang ingatan. Sehingga salat dapat diklaim sebagai bukti keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan salat berarti kekufuran. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, batas antara hamba dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu, tidak ada alasan kondisi sulit yang dihadapi oleh seseorang hingga ia mengklaim boleh meninggalkan salat. Bahkan dalam kondisi musafir pun telah diberi rukhsah dengan boleh mengqasar dan menjamak salat. Dalam kondisi sakit, ia melakukan dengan semampunya, yakni dengan duduk, berbaring, dan sebagainya. Padahal ibadah salat sendiri mengandung hikmah yang sangat besar. Sebab selain menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat juga dapat mencegah diri dari segala perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Sejatinya, salat tidak hanya mengandung hikmah mencegah perbuatan keji dan mungkar saja. Menurut Said Hawa, salat juga memiliki 5 hikmah besar lainnya. Tentu saja, ini ditemukan jika dilakukan pengkajian yang lebih mendalam. Pertama, salat adalah aktualisasi makna iman yang terdapat di dalam kalbu. Karena dengan salat, seorang dapat mengingat Allah, hari akhir, Rasul, dan jalan lurus. Kedua, salat menjadi simbol ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, salat menjadi pembaruan hubungan dan janji manusia dengan Tuhannya, karena di dalam salat terdapat kata-kata yang menunjukkan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, salat menjadi perwujudan syahadatain yang menjadi tanda keimanan seseorang. Kelima, salat adalah amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat. Jika salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan beruntung. Dan jika salatnya telah rusak, maka ia telah celaka dan merugi. Maka dapat dimaklumi bahwa salat bukanlah sekedar kewajiban bagi umat Islam, tapi mestinya berada pada tingkat kebutuhan, karena salat menjadi parameter penghisaban amal pada hari kiamat kelak. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.